Kalau kami ada sampai saat ini, kami tahu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat hebat kami, Tuhan masih ada sampai saat ini. Kami tahu itu semua karena anugerah. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap keadaan yang Tuhan berikan. Walaupun kadang sering kami mengeluh, kami tetap bersyukur Tuhan. Kami mau belajar terus Tuhan, bisa menerima lebih lagi setiap keadaan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar menyerahkan seluruh Tuhan sama Tuhan. Walaupun saat ini kami belum bisa, tapi kami mau terus belajar. Cuma Tuhan satu-satunya sahabat kami yang setia, Bapa yang setia, yang selalu ada dalam hidup kami, yang selalu menemani kami. Bapa yang baik, berikan Roh Kudus-Mu, baru dalam kebenaran. Kau Bapa yang setia, akan tinggalkan pengajarku selalu sampai sempurna. Kau menyerahkan seluruh hidupku, mau merendahkan hatiku berupamu. Tuhan anugerah harapan selain
dalam hidupku, memindahkan hatiku ke rumah. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Selain Engkau, Yesus. Selain Engkau, kami takkan hati-hati ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami terus menyenangkan Tuhan. Kami mau seumur hidup kami mau terus bersama selamanya, hanya bersamamu, hanya bersama Tuhan. Kasih waktu teman-teman untuk kita sama-sama coba apa yang kita ngomongin ke Tuhan, itu kita sama-sama ngobrol sama Tuhan. Kasih tahu aja apa yang kalian mau ngomongin sama Tuhan. Tuhan siap untuk dengar. Bahkan Tuhan udah nunggu kita lama untuk kita bisa ngobrol sama Tuhan. Sekarang waktu kita ambil kita sama bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Kalau mungkin kita sering kadang capek sampai-sampai kita lupa kalau kita punya Tuhan yang nungguin kita setiap harinya. Dia yang mantau setiap hari-hari kita. Tapi kadang kita ngelupain dia. Tapi nggak apa-apa, Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa kembali sama dia. Jadi kita sama-sama memanfaatkan waktu kita. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Hingga sampai saat kita tiba nanti, kita pertaruhi semuanya. Bahkan hari ini seharusnya kita harus mempertaruhkan semua hidup kita sama Tuhan. Tuhan yang merancang setiap hidup kita. Karena Tuhan pasti kasih yang terbaik. Kalau apa yang kita pikirkan itu nggak sesuai sama yang Tuhan pikirkan. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik yang udah Tuhan siapin untuk hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat siapa pengharapan, buat siapa hiburan.
Ku bertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Jadi lirik ini bukan sekedar omongan kita, tapi kita mau benar-benar lakuin. Kita mau pertaruhin seluruh hidup kita sama Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan kasih kita hidup sampai kapan. Jadikan setiap harinya itu adalah hari terakhir. Dan kita bisa melakukan setiap harinya dengan baik. Gak ada yang kita bawa nanti. Semuanya pasti akan hilang, akan lenyap sekejap. Jadi yuk kita sama-sama bangun kekekalan bersama Tuhan. Katakan lirik ini dengan sungguh-sungguh. Bertaruhkan semua yang memiliki, semuanya Tuhan. Yes. Gak ada lagi yang kami sisakan Tuhan. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Semua yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi sampai mati. Tak ku sesali melayani. Bertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi, tak ada lagi yang ku bawa sampai. Tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi. Bertaruh semua yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Aku sesali melayani. Aku yang abadi.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa bernafas, kami bisa bergerak, kami bisa melakukan segalanya bukan karena kuat hebat kami Tuhan, tapi karena kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tapi sebenarnya kami udah gak layak lagi menerima kesempatan dari Tuhan. Tapi terima kasih banyak Tuhan, Tuhan masih kasih kami kesempatan sampai hari ini. Kami mau terus belajar Tuhan. Setiap hari-hari kemarin kami belajar lebih baik lagi Tuhan. Maafin kami kalau kemarin kami bisa jadi seperti yang Tuhan ingin. Kami masih banyak buat dosa, kami masih banyak melakukan keplesetan yang seharusnya nggak kami lakukan Tuhan. Kasih tahu kami terus Tuhan, apa yang harus kami lakukan agar kami tahu Tuhan dan kami bisa melakukan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih dipercayakan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, biarlah firman Tuhan selalu bertumbuh di dalam hati kami. Maafin kami Tuhan kalau selama ini kami sering sibuk sama tugas-tugas kami, padahal Tuhan udah nungguin kami. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk bisa misalkan waktu kami bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk meninggalkan semuanya untuk Tuhan. Kami mau belajar mempertaruhkan seluruh hidup kami, menyerahkan seluruh hidup kami sama Tuhan. Maafin kami kalau kami kadang suka sok tahu, sehingga itu yang mencelakakan kami. Tapi kami sering banget nyalain Tuhan. Tapi kami mau belajar terus Tuhan untuk menerima setiap keadaan yang Tuhan berikan. Karena kami tahu itu pasti yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap hari-hari kami. Apa yang kami lakukan biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terus berbicara dalam setiap hati kami. Terus nasihati kami, kritik kami Tuhan. Agar kami bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur banget punya Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Kami juga mau belajar setia, mengikut Tuhan, menyembah Tuhan sampai akhir hidup kami. Inilah doa dan ucap syukur kami Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serahkan kepada Albert. Shalom, shalom. Suaranya bagus ya? Bagus Kak, bagus. Kita semua pasti pernah punya pengalaman yang nggak enak ya. Pengalaman dijelek-jelekin. Baik itu di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan. Tapi sebenarnya itu justru kesempatan kita untuk mendandani diri.
Jangan kita membalas. Kita lihat nanti di pengadilan. Semua akan terang. Akan kelihatan. Itu juga sekaligus proses pemurnian kita. Jika kita memahami artinya, yaitu kebenaran di balik peristiwa atau kejadian tersebut. Jadi buat kita yang belajar firman, mestinya kita bisa mengerti, memahami bahwa di dalam setiap kejadian itu Allah turut bekerja campur tangan untuk membentuk kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Jadi jangan takut juga untuk berubah ya. Di samping itu kita juga mesti mengkoreksi diri kita. Jangan kita malu untuk mengkoreksi diri. Jangan kita juga merasa rendah, merasa minder begitu. Merasa down karena dijelek ini. Karena keselamatan itu tergantung diri kita sebenarnya. Keselamatan itu tergantung kita sendiri. Kan gambar diri itu ada beberapa jenis ya. Ada orang yang gambar dirinya negatif, minder. Ada orang yang gambar dirinya berkelebihan positif, sombong. Ada juga gambar diri berkesesuaian dengan realita. Artinya dia memahami sisi kekurangan, kelemahannya, sisi kelebihannya dia paham. Tapi ada satu jenis lagi gambar diri. Nah, ini yang jadi target kita ya. Gambar diri sesuai dengan rancangan Allah. Kejadian 1 ayat 2. Nah, keselamatan kan bicara soal itu ya, dikembalikan ke rancangan semula. Jadi setiap kejadian itu sebetulnya baik kalau kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Jangan takut berubah, jangan malu karena keselamatan kita itu tergantung dari diri kita sendiri. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tergantung dari kita. Dan juga jangan sombong. Karena kekayaan, penampilan, dan gelar, semua itu nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kecuali kita memiliki dan mengenakan pakaian pesta, yaitu kodrat ilahi, karakter ilahi, yang membangun kesucian hidup sebagai irama. Ada lagu begini. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan segala yang ku punya, yang dia ingin aku isi, yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Jadi nggak ada artinya semua kekayaan, penampilan, gelar, kedudukan kalau kita nggak mengenakan pakaian pesta. Bahkan sekalipun itu kelihatannya rohani ya, Matius 7:21-23 itu kan rohani banget ya, mengusir roh jahat, bernubuat, melakukan mukjizat demi nama. Itu kan aktivitasnya rohani ya, dia punya karunia rohani yang hebat. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Kenapa? Sebab kamu tidak, kalau dalam konteks pembahasan kita ya, kamu tidak mengenakan pakaian pesta. Kamu tidak membangun kesucian hidup sebagai irama. Nah, makanya kita mesti ekstrim, kita mesti militan. Kita mesti radikal. Nah, kadang radikal itu diartikan secara negatif ya. Padahal kata radikal itu artinya mengakar. Radikal itu artinya mengakar.
Orang yang tetap tinggal di dalam firman-Ku, dia benar-benar adalah murid-Ku. Kita mesti ekstrim dalam kesucian. Kita harus ekstrim dalam mengikuti jejak Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk bisa mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta itu kodrat ilahi, kesucian, karakter ilahi, karakternya Tuhan. Sesungguhnya hidup kita yang singkat ini, kalau menurut Mazmur 90 ayat 10, 70-80 tahun, itu hanya dimaksudkan supaya kita dapat menjalani sekolah kehidupan, school of life, agar dapat mengenakan pakaian pesta. Dan marilah kita menjadikan hal berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, bukan saja prioritas. Bukan saja prioritas. Bukan saja penting dan mendesak, tapi jadikan ini sebagai satu-satunya proyek hidup kita. Bukan hanya prioritas, bukan hanya yang penting dan mendesak, tapi satu-satunya prioritas. Jadi kalau dulu kita memahami nomor 1 Tuhan, nomor 2 misalnya keluarga, nomor 3 misalnya pasangan atau teman dekat. Sekarang kita mesti lebih serius lagi, lebih ekstrim lagi. 1 Tuhan, 2 Tuhan, 3 Tuhan, semuanya Tuhan. Bukan hanya prioritas, tapi jadikan ini sebagai satu-satunya prioritas. Yang lain itu tanggung jawab. Yang lain itu fasilitas untuk mengabdi ke Tuhan. Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Maka mestinya kesempatan untuk mengenakan pakaian pesta atau mengenakan kodrat ilahi adalah kesempatan yang termahal, yang langka, dan tiada bandingnya. Umat pilihan adalah umat yang dirancang untuk menjadi manusia Allah, man of God. Jadi kita memang nggak boleh mengenakan ukuran baju kita ke orang lain. Nah ini seringkali salah tafsir ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kalau nggak percaya Yesus otomatis masuk neraka tuh. Padahal ayat itu bicara kesempurnaan ya. Nggak ada orang yang bisa sempurna kalau aku tidak memilih orang itu, dan kalau orang yang aku pilih itu tidak menjalani hidup seperti yang aku jalani. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak memiliki cara hidup, tidak mengenakan pakaian pesta seperti yang aku kenakan. Jadi memang tidak bisa kita mengenakan ukuran baju kita ya ke orang lain, maksudnya ke agama lain atau ke keyakinan lain yang memang bukan umat pilihan. Jangan menilai agama lain dan membanding-bandingkan dengan kita sebagai pengikut Kristus. Jangan mencederai agama lain sehingga membuat mereka membenci Tuhan Yesus. Jangan membuat mereka agama lain merasa terluka, sehingga mereka bukan melihat kita sebagai orang yang benar-benar benar karena mengikut Tuhan Yesus, tapi malah sebaliknya ya, malah membenci dan menghujat Tuhan Yesus karena kelakuan kita. Nah, mestinya kita nggak rasis, kita nggak membedakan orang, mestinya kita nggak mengkafirkan orang. Masing-masing orang punya keyakinan. Jadilah seperti yang mereka yakini, dan masing-masing orang akan
mempertanggungjawabkan keyakinannya itu di hadapan Tuhan yang benar suatu saat nanti. Alkitab jelas kok mengatakan bahwa memang ada orang-orang yang ditarik Bapa. Kalau tidak bisa. Ditarik Bapa bukan berarti pasti masuk surga ya. Coba kita buka Yohanes 6 ayat 44. Bisa dibuka nggak nih? Kalau nggak, saya bacakan aja nih. Oke, boleh minta satu orang baca? Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, tidak seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik Bapa. Dan ini jangan diartikan ditarik Bapa itu masuk surga ya. Di ayat lain juga dikatakan, banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih ini siapa? Yang dipilih ini sebetulnya yang pakai pakaian pesta. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih? Yaitu orang-orang pilihan yang mengenakan pakaian pesta, mengenakan kodrat ilah. Kalau kita dipilih tapi kita nggak mengenakan pakaian pesta, Tuhan pasti murka. Tuhan pasti akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Sama seperti yang ada di Matius 7:21 sampai 23, ayat 23 khususnya. Terus pertanyaan berikutnya, lalu siapa yang membuat pakaian pestanya? Kan tadi ayatnya bunyinya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Betul ya? Yang dipilih siapa? Yang dipilih adalah yang mengenakan pakaian pesta. Lalu siapa yang membuat pakaian pestanya? Yang membuat pakaian pesta adalah masing-masing kita. Bukan kebetulan Kejadian 1 ayat 27 itu mengenal apa di situ dikatakan kalau Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya lah laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Di situ nggak ada kata rupa ya. Kata rupa kan teks aslinya demut, artinya kualitas. Jadi sebelum jatuh ke dalam dosa, memang proses untuk mengenakan pakaian pesta atau kodrat ilahi itu adalah sesuatu yang natural. Jadi kalau Kejadian 1 ayat 26 itu dipandang sebagai final dan bukan sebagai rancangan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan langsung menciptakan manusia jebret, sempurna begitu. Segambar dan serupa. Pertanyaan berikutnya, kenapa manusia jatuh? Kejadian 3. Itu hanya beda beberapa pasal. Kejadian 1 kisah penciptaan, Kejadian 2 kisah penciptaan, Kejadian 2 itu Kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau Kejadian 1 ayat 26 dipandang sebagai keadaan yang sudah sempurna, maka itu menjadi kesempurnaan yang memalukan. Kenapa? Sebab pada faktanya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, yang benar gimana? Yang benar adalah Kejadian 1 ayat 26 adalah rancangan. Barulah sebuah rancangan. Itu sebabnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Pada saat mereka berjuang untuk mencapai titik kesempurnaan, mereka belum mencapai titik kesempurnaan itu, mereka sudah jatuh. Atau misal tadi ayat yang sudah dimention juga ya, Filipi 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini kan tanggung jawab masing-masing orang ya, masing-masing individu. Tentu individu yang menjadi umat pilihan kita. Jadi undangan pesta, undangan itu tidak berikut satu bungkus baju atau pakaian pesta. Baju atau pakaian pesta, kita yang mengurus sendiri. Kita yang ngurus sendiri. Di sini jelas ada perjuangan orang yang dipilih Tuhan untuk bisa ikut pesta itu. Pesta itu apa? Pesta itu adalah diterima di kerajaan surga sebagai anggota keluarga kerajaan. Orang yang dipilih itu calon ahli waris.
Orang yang dipanggil itu calon ahli waris. Tapi orang yang dipilih adalah ahli waris yang sesungguhnya. Yaitu orang yang mengenakan pakaian pesta. Nah, kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang diundang, yang dipilih Tuhan. Artinya tidak untuk semua orang. Kalau kita dipilih Tuhan, kita dirancang untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa di situ kualitas ya, mencapai kualitas seperti yang dikehendaki oleh Allah. Modelnya adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah memperagakan cara hidup atau model manusia yang melakukan atau menyenangkan hati Bapa. Ibrani ya, Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Tentu dalam keadaannya sebagai manusia ya. Maka dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya. Coba buka deh ayatnya deh. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan. Boleh dibuka dulu deh. Roma 8:29. Oke, dibaca. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya sejak semula atau dari semula, mereka juga ditentukannya. Nah, maksudnya, tahan dulu ayatnya ya. Yang dipilih di sini apa? Yang dipilih adalah orangnya. Kemudian ada kata ditentukan. Yang ditentukan apa? Yang ditentukan adalah standarnya. Sebab semua orang yang dipilihnya, orangnya, dari semula, mereka juga ditentukannya, standarnya. Apa standarnya? Standarnya adalah menjadi manusia Allah. Man of God. Mengenakan kodrat ilahi. Atau dalam konteks pembahasan kita, mengenakan pakaian pesta. Kita dipilih, ditentukan untuk serupa, bukan untuk selamat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kita tidak bisa hidup suka-suka dan bersikap santai. Ah, udahlah, nggak apa-apa lah. Santai aja lah, yang penting percaya Yesus gitu ya. Pasti masuk surga. Yang benar adalah kita percaya Tuhan Yesus dan kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Kita bukan hanya percaya Tuhan Yesus saja, tapi kita berjuang menjadi serupa dengan Dia. Itu yang benar. Maka untuk itu tidak bisa tidak nih. Kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa itu artinya memiliki kualitas pikiran, perasaan, dan keinginan yang sama dengan Tuhan Yesus. Apa tuh keinginan yang diingini Tuhan Yesus? Yohanes 4 ayat 34 ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan kerjaan. Tidak bisa tidak kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi berat, iya berat. Tapi kalau dibandingkan nanti dengan kemuliaan yang kita terima, itu nggak ada bandingan. Itu nggak ada arti. Roma 8 ayat 18. Nah, suatu saat nanti, suatu hari nanti di kekekalan, baru kita mengerti bahwa menjadi orang-orang pilihan itu merupakan suatu hal yang sangat bernilai, sangat berharga, yang tidak diberikan kepada semua orang. Dan kalau seorang Kristen tidak menggunakan kesempatan ini, yang hanya satu-satunya ini, betapa menyesalnya dia.
betapa menyesalnya. YOLO ya, you only live once. Hidup cuma sekali, nikmatin. Nah, itu orang dunia ya, anak dunia ya. Kalau kita hidup hanya sekali, 70-80 tahun, kita pakai waktu itu untuk belajar, mencari maunya Bapa dan melakukan. Kita mendandani batin kita dengan firman. Kita mengenakan pakaian pesta. Dalam Alkitab dikatakan orang-orang yang tidak setia itu akan disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Buset. Maka kita mesti punya waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya seperti sekarang ini. Milikilah waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Mengalami Tuhan secara nyata. Dalam perjumpaan tersebut, Roh Kudus pasti berbicara. Dan kita akan diajari oleh Tuhan. Kita akan dididik oleh Roh Kudus untuk merajut pakaian pesta kita, yaitu kodrat ilahi, kesucian hidup. Roh Kudus kan, bahasa aslinya kan parakletos ya, yang menolong kita untuk mengerti segala kebenaran. Dinamis, penggerak, yang menggerakkan kita untuk melakukan kebenaran, yang memampukan kita. Ini perkara mustahil, betul, tapi nggak mustahil kalau kita berjuang sama Tuhan. Kita berjuang dalam komunitas rohani. Amin. Ada pertanyaan? Oke, aman ya. Kita nyanyi lagu yang tadi tuh, yang terakhir ya. Kalau nggak ada pertanyaan, baru kita berdoa. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki. Dari awal, Kak. Ya, dari awal. Boleh. Kode ini ya, Kak. Oke. Nafasku dalam semua nafas walau nafasku dalam atas pada bertaruhkan semua yang dan nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai tak ku sesali bertaruhkan semua yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi ku bawa sampai mati, tak ku
sesali tak sesali tak sesali abadi. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa masih memberikan kami kesempatan berdoa pagi bersama dan mendengar sebagian dari kebenaran firman. Terus ajar kami ya Bapa melalui waktu yang singkat agar kami bisa benar-benar mengenakan pakaian pesta seperti yang Kau kehendaki. Mampukan kami Roh Kudus dalam masa muda kami. Kami mau sama-sama berjuang dalam komunitas ini untuk bisa seperti anak Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, kami akan bersyafaat. Urapilah, berkatilah pikiran, mulut, lidah kami, agar apa yang kami perkatakan boleh berkenan di hadapan. Sekarang sama-sama kita berdoa untuk komunitas ini. Kita berdoa bagi para pemimpin, untuk kakak-kakak rohani, juga untuk teman-teman seperjuangan. Sama-sama kita berdoa. Kita juga mau berdoa untuk keluarga kita di rumah, untuk adik kakak kita, juga kalau ada orang yang secara khusus ingin kita doa. Mari kita berdoa. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini, khususnya kota tempat di mana kita tinggal. Kita mau berdoa bagi pemimpin kita, Pak Jokowi, juga para jajaran. Mari sama-sama kita berdoa.
terakhir kita mau berdoa untuk setiap beban yang Tuhan taruh di hati kita, yang Tuhan ingetin di hati kita. Mari kita bawa dalam doa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Inilah setiap doa dan perkataan kami. Biarlah apa yang kami katakan, biarlah apa yang kami doakan boleh berkenan di hadapan. Dan biarlah semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu, hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Obed. Yuk teman-teman, kita kasih reaction-nya. Kasih love-nya.